Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa rahimakumullah, saat-saat ini tentang masalah nasab para habaib sungguh sangat ramai dibicarakan. Dari semua kalangan sudah mulai bersuara untuk mengemukakan pendapatnya. Apakah para habaib ini nyambung nasabnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah terputus? Kiai Haji Imaduddin dan kiai-kiai yang lainnya telah menemukan bahwa nasab para habaib khususnya yang ada di Indonesia itu adalah terputus dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbullah bantahan-bantahan khususnya dari para habaib itu sendiri dan termasuk para kiai-kiai yang ada di Indonesia ini masih banyak yang membantah. Para pemirsa rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Jawabannya sebenarnya sangat mudah. Mari kita bersama-sama kita menghayati, melihat dan mengetahui apa-apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 30, 31, 32, 33 dan ayat 34. Ini sebenarnya cukup untuk menjawab perselisihan tentang masalah perhabiban. Apakah nyambung nasabnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terputus? Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada seluruh malaikat bahwa Nabi Adam alaihi salam akan dijadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat protes atau bertanya kepada Allah, kenapa harus Nabi Adam yang dijadikan khalifah di muka bumi?
Bukankah manusia itu mempunyai kegemaran untuk merusak di muka bumi? Bukankah para manusia itu mempunyai hobi untuk menumpahkan darah sesama? Apa yang Allah jawab? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Para pemirsa rahimakumullah, jawaban ini a'lamu ma la ta'lamun ini sebenarnya kita semua, lebih-lebih para kiai, harus secepatnya bisa mengambil kesimpulan bahwa ini menandakan jawabannya itu adalah dengan ilmiah, dengan ilmu. Dan kita semua tahu bahwa hanya dengan ilmu lah semua permasalahan yang ada di bumi, yang ada di langit, semua itu selesai. Maka wajar dan itu hak ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan memuliakan hambanya yang memiliki ilmu. Dengan ilmu itulah hamba Allah menjadi mulia. Sama sekali bukan karena nasab, sama sekali bukan karena keturunan. Dengan ilmu. Toh ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam yang sungguh luar biasa, kullaha, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu bukan sedikit tapi banyak sangat. Kullaha. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk menyampaikan ilmu itu kepada para malaikat, tercenganglah seluruh malaikat. Dan bukti dan bukti dengan nyata bahwa malaikat itu sendiri tidak mampu untuk menjawab semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Nabi Adam alaihi salam. Ilmu bukan keturunan. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam karena ilmunya. Dan akhirnya seluruh malaikat pun mentaati semua perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Kecuali iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aba wastakbara, menentang dan sombong. Para pemirsa rahimakumullah, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Dengan secara ilmiah dia membuka secara mendetail dan jelas tentang pernasaban para habaib yang ada di Indonesia. Dengan ini saya mengingatkan seluruh para alim ulama, baik tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat nasional, bahkan tingkat dunia, untuk menjawab tentang pernasaban ini. Kembalikan dengan ilmu, kembalikan kepada ilmu. Demi Allah, semua itu akan terjawab. Dan ingat, bagi para kiai-kiai yang sampai detik ini masih banyak yang tidak paham, kuasai oleh kalian ilmu yang sebanyak mungkin. Kalau bisa, ilmunya anjing harus kita pelajari. Kita semua tahu, satu-satunya binatang yang mampu melacak langkah manusia itu adalah kalbun, anjing. Itu pelajari. Kenapa mereka itu para anjing mampu melacak langkah manusia walaupun manusianya sudah lari kemana.
Itu pelajari. Kalau kita belum sanggup untuk mempelajari ilmu ma'rifatullah, kita belajar saja dengan ilmu yang dimiliki oleh anjing. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Secara lahiriah kita mengetahui bahwa para habaib yang ada di Indonesia, kita melihat sangat tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu kata-katanya ataupun langkahnya ataupun amalannya. Dan saya mendukung kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani lanjutkan untuk membahas tentang pernasaban ini. Itu adalah watawasau bil haq. Para pemirsa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Akhirnya dengan melalui kalimat ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri, umumnya kepada seluruhnya para alim ulama dan kaum muslimin wal muslimat. Kita jangan sampai kembali dibohongi. Kita jangan sampai kembali ditipu oleh orang-orang yang gemar berbohong dan menipu. Bagaimana supaya kita selamat daripada penipuan makhluk-makhluk ini? Kembali kepada ilmu. Ilmu lah yang mampu menjawabnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya Al-Fakir Muhammad Khairuddin bin Dasuki Al-Jawi yang lahir di Indramayu, senantiasa berdoa semoga para alim ulama baik tingkat bawah sampai tingkat atas bahkan dunia, semoga mendapatkan taufik dan hidayah sehingga semuanya segera sadar bahwa dengan ilmu semua itu akan terungkap dan terbongkar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.